Bagaimana caranya membuat seorang wanita merasakan hasrat terhadap dirimu, bahkan ketika dia sepertinya sama sekali tidak tertarik? Hai, saya Lauren, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang hampir tidak pernah benar-benar dipelajari oleh kebanyakan pria. Kamu tahu momen ketika kamu sedang mengobrol dengan seorang wanita yang terasa luar biasa, tapi ketertarikannya sama sekali tidak terlihat. Kamu mencoba bersikap baik, kamu mencoba memberikan perhatian, tapi semakin besar usaha yang kamu tunjukkan, semakin terasa jarak yang justru semakin melebar. Yang tidak disadari kebanyakan pria adalah ini. Kamu mungkin bukan melakukan hal yang salah, kamu hanya melakukan hal yang benar dengan urutan yang keliru. Ketertarikan tidak tumbuh dengan cara yang sama seperti logika bekerja. Hari ini, saya akan membagikan 7 pemicu psikologis yang benar-benar menciptakan hasrat, dan saya peringatkan sejak sekarang, pemicu yang terakhir sangat kuat. Pemicu itu bisa mengubah segalanya dengan cepat, dan hampir tidak ada yang menggunakannya dengan benar. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kamu perlu mendengar ini dengan jelas. Ini bukan salahmu. Tidak ada yang mengajarkan ini padamu sejak kecil. Sekolah tidak pernah menjelaskannya. Masyarakat pun tidak pernah menjelaskannya. Ketertarikan wanita bukanlah sesuatu yang logis, melainkan sesuatu yang emosional. Sementara kamu berusaha membuktikan bahwa kamu akan menjadi pasangan yang baik lewat kata-kata dan alasan-alasan, otak bawah sadarnya justru sedang memindai sinyal-sinyal yang sama sekali berbeda tanpa kamu sadari. Penelitian dalam psikologi evolusi menunjukkan bahwa ketertarikan seringkali muncul dari jalan pintas mental. Ini adalah pola-pola mendalam yang direspons oleh otak secara otomatis. Begitu kamu memahaminya, kamu akan berhenti mengejar, berhenti memaksa. Kamu secara alami akan menjadi sosok pria yang ingin diperjuangkan oleh para wanita. Mari kita mulai dengan pemicu pertama, yaitu kehadiran maskulin. Ini bukan soal otot atau penampilan, melainkan soal energi. Ketika kamu memasuki sebuah ruangan, apakah kamu mengisi ruang itu atau justru diam-diam menciut? Wanita bisa merasakan ini hanya dalam hitungan detik. Seorang pria yang bergerak dengan tenang, yang tidak terburu-buru, yang tidak mencari-cari persetujuan di wajah orang lain, mengirimkan pesan yang kuat tanpa perlu berkata apapun. Ia menyampaikan nilai dirinya hanya lewat kehadirannya saja. Energi yang mengakar seperti itu jarang ditemukan, dan kelangkaan menciptakan ketertarikan jauh lebih cepat daripada kata-kata manapun. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah bar atau acara sosial. Alih-alih memindai ruangan dengan gugup, kamu justru bersantai. Bahumu tetap rileks ke belakang. Napasmu melambat. Kamu mengamati tanpa rasa cemas. Perubahan sederhana itu mengubah cara wanita memandangmu. Radar bawah sadarnya menyala. Dia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan karena kamu berusaha lebih keras, tapi karena kamu menjadi lebih terpusat pada dirimu sendiri. Pemicu kedua adalah tantangan emosional. Kebanyakan pria setuju dengan segala hal yang dikatakan wanita. Mereka takut pada perhatian, tapi bukan pada konflik. Konflik justru menjadi bahan bakar ketertarikan. Ketika kamu sedikit tidak setuju atau menggoda dengan ringan, kamu menciptakan polaritas. Polaritas menciptakan daya tarik magnetis. Sebagai contoh, dia bilang dia suka bangun pagi. Alih-alih setuju, kamu tersenyum dan berkata, "Benarkah? Kamu terlihat seperti ahli tombol snooze." Ini bersifat main-main, bukan kasar. Tantangan ringan seperti itu menunjukkan rasa percaya diri. Kamu tidak takut mengekspresikan dirimu. Kamu tidak berusaha membuatnya terkesan. Kamu justru terlibat secara aktif. Ini menciptakan percikan. Ketertarikan membutuhkan kontras, bukan persetujuan yang terus-menerus. Kalau ini masuk akal sejauh ini, tekan tombol like. Itu membantu lebih banyak pria mempelajari hal yang tidak pernah diajarkan kepada mereka. Pemicu ketiga adalah perhatian yang selektif. Disinilah banyak pria kehilangan kendali. Mereka memberikan terlalu banyak perhatian terlalu cepat. Balasan instan, membatalkan rencana, selalu siap sedia setiap saat. Otak wanita membaca ini sebagai nilai yang rendah. Seorang pria yang punya banyak pilihan tidak selalu tersedia begitu saja. Kamu perlu menjadi menarik, tapi juga tertarik pada hal-hal di luar dirinya. Tujuan hidup itu menarik. Ketika kamu punya hobi, tujuan, pertemanan, dan arah hidup, waktumu menjadi berharga. Kamu berhenti mengorbit di sekitar dunianya.
Itu membuatnya penasaran. Dia merasa tertarik pada pria yang memiliki kehidupan yang utuh, bukan seseorang yang meninggalkan segalanya hanya demi perhatiannya. Kelangkaan menciptakan ketertarikan, bukan permainan, melainkan keseimbangan. Pemicu keempat adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Bukan sekadar mendengar kata-kata, tapi mengingatnya. Ketika kamu mengingat detail-detail yang dia sebutkan secara santai dan mengangkatnya kembali di kemudian hari, kamu langsung menonjol. Ikatan emosional tumbuh dari perasaan dilihat dan diperhatikan. Sebagai contoh, dia menyebutkan bahwa dia menyukai anggrek. Beberapa hari kemudian, kamu mengirim foto anggrek yang kamu lihat dan berkata itu mengingatkanmu padanya. Tingkat perhatian seperti itu sangat berpengaruh. Itu menunjukkan kehadiran. Itu menunjukkan kepedulian. Dan kepedulian jika dipadukan dengan kekuatan menjadi sangat menarik. Ini menciptakan ikatan emosional jauh lebih cepat daripada pujian manapun. Pemicu kelima adalah kerentanan yang terukur. Banyak pria berpikir mereka harus terlihat tak tertembus, tapi wanita tidak terhubung dengan kesempurnaan. Mereka terhubung dengan kejujuran yang disampaikan dengan percaya diri. Ketika kamu membagikan sesuatu yang nyata, sebuah tantangan atau ketakutan di masa lalu tanpa berperan sebagai korban, kamu menjadi sosok yang mudah dipahami, manusiawi, dan mengakar. Kerentanan yang dipadukan dengan stabilitas membangun kepercayaan, dan kepercayaan membuka pintu menuju hasrat. Kekuatan bukan berarti menyembunyikan kekurangan. Kekuatan berarti merasa nyaman dengannya. Pemicu keenam adalah sentuhan fisik yang bertahap. Sains menunjukkan bahwa sentuhan ringan dan penuh rasa hormat melepaskan oksitosin, hormon ikatan. Sentuhan singkat di lengan saat tertawa bersama, sentuhan lembut di bahu saat berjalan, tidak dipaksakan, tidak terburu-buru. Momen-momen seperti itu menciptakan asosiasi fisik yang positif. Otaknya mulai mengaitkan kehadiranmu dengan rasa nyaman dan kehangatan. Kedalaman seperti inilah yang saya ajarkan dalam panduan lengkap saya, Rahasia Ketertarikan. Panduan itu melampaui teori dan masuk ke penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang, pemicu terakhir yang paling kuat, yaitu ketidakpastian yang terkendali. Otak menyukai dopamin. Dopamin muncul dari ketidakpastian yang memberi imbalan. Ketika kamu sedikit sulit ditebak, kamu menjadi sosok yang memikat. Ini bukan berarti bersikap tidak konsisten atau tidak stabil. Ini berarti keseimbangan. Kadang hangat, kadang menantang. Kadang kamu yang memulai, kadang kamu yang menunggu. Kamu menjaga misteri, dan misteri itulah yang membuatnya terus memikirkanmu, bahkan saat kamu tidak sedang bersamanya. Sekarang kamu memiliki alat yang nyata, bukan sekadar trik. Gunakan dengan rasa hormat. Gunakan dengan penuh kesadaran. Kamu tidak butuh kesempurnaan, kamu butuh strategi. Ingatlah bahwa ketujuh pemicu ini bukan formula ajaib yang bisa dipakai secara instan tanpa kesadaran diri. Semuanya bekerja bersama-sama, saling melengkapi satu sama lain, membentuk cara kamu hadir di hadapan seorang wanita secara utuh. Kehadiran maskulin memberimu fondasi, tantangan emosional memberimu percikan, perhatian yang selektif menjaga nilai dirimu tetap tinggi. Mendengarkan dengan penuh perhatian membangun kedekatan. Kerentanan yang terukur membangun kepercayaan. Sentuhan fisik yang bertahap memperkuat ikatan. Dan ketidakpastian yang terkendali menjaga api itu tetap menyala. Butuh waktu untuk benar-benar menguasainya, tapi begitu kamu mulai mempraktikkannya satu persatu, kamu akan melihat perubahan nyata dalam cara wanita merespons kehadiranmu. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu akhirnya memahami bahasa yang sebenarnya sudah lama coba disampaikan oleh alam bawah sadarnya.